Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu din, menuntut ilmu agama untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu din atau ilmu agama yang kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang ke-189 ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita terjemahkan terlebih dahulu dan kita akan mengkaji tafsir pada ayat ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang ahillah. Ahillah itu adalah jamak dari hilal, ya. Apa itu Pak hilal? Hilal. Kalau kita ingin menentukan awal puasa atau awal Ramadan atau awal 1 Syawal atau bulan Dzulhijjah, maka patokannya apa? Hilal, ya. Nah, hilal itu apa? Anak bulan, ya. Anak bulan, berarti anaknya banyak ini, ya. Artinya bulan itu memiliki satu petunjuk, ya. Jadi kalau bulannya sudah besar, ya, sudah berubah menjadi besar, itu bukan hilal lagi. Namanya apa? Qamar, ya. Qamarun. Pernah dengar qamarun, ya? Nah, ada bulan purnama, ya. Nah, itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka, mereka bertanya. Mereka ini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Mereka bertanya, ka ini bertanya kepadamu. Kepadamu ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang
hilal, ya, tentang hilal, ya, anak bulan, ya. Hilal itu ya bulan yang belum besar. Ya. Kenapa ya Rasulullah kok ada bulan? Nah, itu ya. Jadi di dalam tafsirnya itu, ya Rasulullah, lima khuliqatil ahilla. Kenapa Allah itu menciptakan ya hilal gitu ya? Kenapa Allah menciptakan hilal? Ada sahabat lagi yang bertanya, apa faedahnya? Nah, itu ya. Ada yang langsung, kenapa kok diciptakan ini hilal ini? Jadi ada yang langsung bertanya, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Ada yang langsung, kenapa kok diciptakan hilal itu? Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul, ya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui siapa? Nabi Muhammad. Kalau ayat yang dahulu beberapa pekan yang lalu kita kaji, yaitu tentang ada orang yang bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada yang bertanya tentang aku. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita mengkaji tentang ayat, ada orang yang bertanya itu tentang Allah. Di mana Allah itu? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tidak melalui perantara Nabi Muhammad, tapi langsung dijawab. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, maka sesungguhnya aku dekat. Tetapi di dalam ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara jawaban yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat ini itu adalah sebagai bentuk apa? Bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan, menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah. Nah, ini ya. Jadi jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan melalui Nabi Muhammad, sehingga di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini ya. Jadi itu adalah sebagai bentuk bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah, ya, sebagai utusan Allah. Nah, ini. Maka betul-betul Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga jawaban yang diberikan itu melalui Rasul. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas, bahwa hilal itu, ya, bulan, anak bulan tadi itu, ya. Kalau ada anak bulan berarti ada ibunya, ya. Kalau ada anaknya berarti ada kakaknya juga, ya. Artinya hilal ini itu nampak, ya, mulai garis, ya. Jadi segaris gitu, kemudian berubah, ya. Cahayanya lebih terang lagi menjadi bulat, ya, bulan purnama. Maka yang dimaksud di sini hilal anak bulan itu adalah termasuk bulan-bulan, ya. Artinya ada anak bulan itu berarti di sini adalah menunjukkan waktu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hiya mawaqitu linnas." Katakan hilal itu adalah sebagai petunjuk, ya, waktu untuk siapa? Manusia, ya. Kalau sekarang Pak kita sudah ada jam, ya. Ada HP, ya. Ada penunjuk waktu, ada alarm, ya. Tetapi itu semua, ya, waktu yang menunjukkan waktu dari
12 jam sampai 24 jam ya, waktu berputar. Nah, itu berdasarkan apa? Perputaran bumi ya, mengitari matahari ya. Nah, ini. Ada siang, ada malam. Nah, yang dimaksud di sini, hilal di sini adalah penunjuk waktu untuk melaksanakan ibadah. Kul hiya mawaqitu linnas, katakanlah wahai Muhammad bahwa hilal itu adalah untuk menunjukkan kepada manusia waktu untuk beribadah. Ya, ini ya. Kalau kita berpuasa, apakah patokannya itu jam biasa? Jamnya panjenengan itu. Misalnya puasa, kita patokannya jam gitu ya. Bisa nggak patokannya jam itu? Tetap saja patokannya adalah bulan ya. Karena apa? Karena hilal ini adalah menjadi penunjuk waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentukan waktu 1 Ramadan, 1 Syawal. Bahkan disebutkan di dalam ayat ini, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa hilal itu adalah sebagai penunjuk waktu bagi manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah wal hajj. Dan itu sebagai penunjuk waktu untuk melaksanakan haji. Kenapa di sini disebutkan haji? Karena pada masa itu sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Islam datang, ya, sebelum syariat, ya, Nabi Muhammad SAW ini datang ya di Mekah itu, orang-orang Arab mereka sudah melaksanakan haji. Tapi hajinya itu di bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah, bulan Muharram ya, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Kemudian Rajab, ya. Sa'ban, artinya apa? Di bulan-bulan semaunya mereka, ya. Mereka pun sama melaksanakan haji itu sa'i dari Safa ke Marwah. Tapi mereka hajinya dengan menyebut nama berhala, ya. Berhala-berhala mereka itu. Dan waktu yang digunakan adalah waktu sesuai dengan keinginan mereka. Maka di dalam ayat ini disebutkan wal hajj. Artinya hilal itu juga menentukan waktu di mana kaum muslimin atau mereka melaksanakan haji. Nah, haji ini ditentukan di bulan apa, Pak? Haji ditentukan di bulan apa? Dzulhijjah, ya. Nah, menentukan bulan Dzulhijjah itu berarti kita harus menggunakan hilal, ya. Hilal ini sudah masuk apa tidak? Maka bulan kemarin Dzulhijjah itu kan ada yang berselisih, ya kan? Wukuf di Arafah itu, ada yang puasa, ada yang enggak, ya. Itu karena apa? Karena hilal yang satu, ya, berpendapat hilal sudah nampak, yang satu berpendapat hilal masih belum bisa dilihat. Nah, artinya apa? Tetap untuk menentukan waktu kita di dalam melaksanakan ibadah itu adalah kita menggunakan patokan apa? Hilal. Nah, jadi memang ini adalah satu pelajaran penting ya. Jadi para sahabat itu bertanya, ada tujuannya. Jadi kenapa lima khuliqatil hilal ya? Kenapa diciptakannya hilal ini? Kenapa ada hilal ya? Ada Muharram, ada Safar. Nah, ini masuk bulan apa, Pak? Ini masuk bulan apa ini? Jumadil Akhir. Ya, Jumadil Akhir, setelah Jumadil Akhir apa?
Rajab, Masya Allah, cepat sekali. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban, Ramadan, Masya Allah, pas nggih? Pengajiannya ini pas ya. Kemarin sudah ya, bulan Ramadan ya. Kemarin kajiannya sudah Syahrul Ramadan ya. Nah, ini masih berkaitan dengan bulan-bulan di mana kita mempelajari untuk menentukan ibadah di bulan Ramadan itu juga menggunakan hilal. Menggunakan waktu sholat itu juga ditentukan hilal. Menggunakan waktu zakat itu juga bisa ditentukan melalui hilal. Ya. Nah, ini sehingga menentukan waktu-waktu ibadah itu adalah dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisal birru bi antatul buyuta min duhuriha. Nah, ya. Ini setelah diajarkan tentang masalah waktu, menunjukkan waktu untuk beribadah, kemudian khususnya lebih khusus tentang waktu haji ya, ditentukan dengan menggunakan hilal. Ada di kalangan para sahabat atau kaum muslimin waktu itu ya, atau di kalangan orang-orang jahiliyah pada waktu dahulu, mereka ini menggunakan tatoyur ya. Tatoyur itu artinya begini ya. Mereka ketika datang dari satu tempat supaya tidak mendapatkan sial, maka mereka masuk rumah itu bukan lewat pintu depan, tapi mereka lewat pintu belakang supaya tidak sial. Ya. Terus ada orang yang mereka itu bepergian, mau safar atau mau berangkat kerja ke luar negeri misalnya atau ke mana gitu. Dia keluar tidak melalui pintu depan, tapi melalui pintu belakang. Tujuannya apa? Supaya nggak sial, supaya nanti rezekinya lancar. Nah itu ya. Begitu juga nanti kalau pas lamaran ya, pengantennya tidak boleh lewat pintu depan, harus lewat pintu samping atau pintu belakang. Supaya apa? Supaya langgeng. Nah ini namanya keyakinan ya, keyakinan yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada sumbernya, bahkan mempengaruhi terkait dengan keimanan, dengan akidah. Nah, di dalam ayat ini disebutkan walaisal birru bi antatul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bukanlah menjadi satu kebaikan apabila seorang itu mendatangi rumahnya dari pintu belakang. Nah, ada orang-orang yang melaksanakan haji ya. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan sahabat itu ketika melaksanakan haji masih memakai baju ihram, mereka tidak masuk rumah ya, ketika masih memakai baju ihram tidak masuk rumah melalui pintu depan. Ya. Tapi mereka melalui pintu belakang ya, untuk menjaga katanya seperti itu. Tapi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun ya itu tidak bisa diukur ya, atau kebaikan itu bukanlah orang itu mendatangi rumahnya dari pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu adalah ukurannya sejauh mana orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi kalau ada aturan-aturan apapun yang itu terkait dengan masalah keimanan dan masalah akidah, maka itu bukan sebuah kebaikan. Tetapi ukuran kebaikan itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah kalian itu dari pintu yang sudah dibuat. Pintu dibuat di depan ini untuk apa? Ya. Nah, ada orang bangun rumah dikasih kaki kuda atau kaki gajah atau kaki kijang ya. Supaya apa? Supaya kalau masuk rumah itu tidak membawa sial ya. Nah, ternyata rumah-rumah yang dikasih itu ya sepeda motornya banyak yang hilang. Ya. Mereka tujuannya supaya tidak ada rampok, nggak ada maling yang masuk. Ternyata yang dipasang-pasangi itu, meskipun pagarnya itu juga sudah lapis-lapis, kuncinya, gemboknya juga bergembok-gembok ya. Tapi tetap rampoknya itu bisa buka, ya sepeda motornya 3 hilang semua. Nah ini. Dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu menyelamatkan dia, tidak membawa sial. Nah, ini tidak boleh. Di dalam Islam itu bukan ukuran sebuah kebaikan. Ya. Akan tetapi kebaikan itu adalah sejauh mana dia bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu tuflihun. Apa makna? Hayya 'alal falah, supaya kalian itu menjadi orang yang mendapat kemenangan. Nah, kemenangan di sini adalah kalian itu dilahirkan ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang ya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan apa? Suci, bersih. Ya, seperti kertas itu ya putih, belum ada tulisannya sama sekali. Fa'abawahu ayyuhawidanihi wa ayyunassiranihi, ya, ayyumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang bisa atau yang mengkondisikan anak itu menjadi orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, atau menjadi seorang Muslim, tetap bertahan pada fitrahnya. Nah sehingga yang namanya menang ya paling tidak kalau orang berdagang itu ya balik modal lah ya. Kalau dulu kita dilahirkan dalam keadaan suci, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, kita bertobat kepada Allah, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya pekpo ya apa? Namanya apa? Balik modal ya. Bersih ya. Dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik modal, ya. Bisa Pak balik modal? Ya. Insya Allah bisa. Paling tidak balik modal kita supaya nggak rugi, ya. Nah, di sini Allah menyampaikan la'allakum tuflihun, justru kita harus mendapatkan keuntungan. Ya, namanya orang berdagang itu mesti harus untung, paling tidak ya balik modal. Nah jangan sampai kita rugi, paling tidak balik modal, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah, kalau bisa kita untung. Maknanya apa? Kita kembali kepada Allah dengan membawa amal soleh yang banyak. Ya. Amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah. Masya Allah ya. Artinya kita beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Nah, inilah amalan-amalan yang kita bisa lakukan itu, diantaranya adalah kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terjemahan dari ayat ini. Kita masuk pada tafsirnya. Kita masuk pada tafsirnya ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya. Qul hiya mawaqitu linnas. Di dalam tafsirnya disebutkan ya'lamuna biha halladinihim wa waqti hajjihim. Nah, di sini
tadi sudah kita sampaikan bahwa hilal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana mereka melaksanakan atau menjalankan ibadahnya, ya. Jadi menunjukkan waktu di dalam melaksanakan ibadah itu patokannya adalah hilal. Nah, ini sudah kita ketahui bersama, ya. Bahkan mungkin di sini ada khilafiyah, ya, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, ya. Kalau nanti sudah masuk menjelang bulan Ramadan, 1 Ramadan itu ada penentuan bisa menggunakan dengan hisab atau bisa menggunakan dengan ru'yatul hilal, ya. Karena di dalam hadisnya disebutkan ja'alallahul ahilla mawaqita linnasi. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menciptakan hilal itu untuk waktu, menunjukkan waktu kepada manusia. Fasumu li ru'yatihi, maka berpuasalah kalian pada saat kalian melihat hilal. Ru'yah, ya. Ru'yah itu maknanya adalah kita sudah melihat hilal. Nah ini, makanya ada beberapa titik, ya, di mana di situ mereka atau kaum muslimin menentukan waktu masuk 1 Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Kenapa? Hadisnya jelas, ya, fasumu li ru'yatihi. Hendaknya mereka berpuasa karena apa? Karena sebab dia sudah melihat hilal. Artinya ru'yah. Ru'yah itu dianjurkan, ya. Wa aftiru li ru'yatihi. Rasulullah melanjutkan, maka berbukalah ketika kalian sudah melihat hilal. Artinya kalau sudah akhir Ramadan, ya pada saat kita sudah masuk 1 Syawal, maka kita tidak boleh berpuasa, ya. Haram hukumnya. Karena sudah masuk 1 Syawal, ya. 1 Syawal itu adalah kita masuk pada hari raya Idul Fitri, ya. Fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 30 yauman. Nah, ini Rasulullah bersabda, kalau kalian melihat belum bisa melihat hilal, ya, apabila terhalang dengan mendung, ya, atau tidak terlihat sama sekali, maka genapkanlah 30 hari, ya. Ja'alallahu al-ahilla fa idza ra'aitumul hilala fasummu wa idza ra'aitumuhum fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul iddah 30. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan maka genapkanlah 30 hari, ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Jadi ini jelas bahwa hilal itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan waktu, ya. Untuk menentukan waktu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haji, ya. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menentukan haji. Tadi sudah kita sampaikan bahwa haji itu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya. Ada enggak, Pak, orang yang haji itu tidak pada bulan Dzulhijjah? Ada? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Ya. Ada, kalau mereka itu menggunakan pemikiran Islam sendiri, ya. Makanya ada Islam liberal, ada Islam apa? Coba dicari nih kata. Tiang Islam itu ternyata kata. Padahal Islam itu ya Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada yang menyatakan, bahkan ada gedungnya, ada kantornya, mereka memiliki pusat, ya, terpusat. Pusatnya di mana? Di Amerika, ya, di Washington, di Inggris, di negara-negara Barat. Loh, Islam kok pusatnya di negara Barat, itu ceritanya dari mana? Ya, belajar Islamnya juga Islam
dari barat, ya. Islam dari mana? Dari Hong Kong, ya. Ada juga yang belajar Islam dari Hong Kong, ada, ya. Dari Cina juga ada. Islamnya berdasarkan pemahaman orang-orang yang memang memiliki pemikiran sendiri, ya. Memiliki pemikiran sendiri. Bahkan ada mereka itu memiliki pemikiran imam itu sah kalau dari kalangan wanita. Jadi ada orang-orang Islam liberal itu sholatnya diimami oleh seorang wanita. Kalau sesama wanita tidak apa-apa. Tapi ini imamnya wanita, makmumnya laki-laki. Ya. Jadi ini pemikiran yang memang terlahir bukan dari sumbernya. Sehingga di dalam menentukan waktu atau di dalam menentukan tata cara beribadah itu sudah ada, ya. Maka la ijtihada ma'an nas. Kaedahnya tidak ada ijtihad, ya. Tidak ada hukum baru atau membuat hukum baru ketika sudah ada dalil, ada nas yang ya mutlak, sudah qat'i, ya. Contohnya sholat 5 waktu, ya sudah ditentukan, sudah ada nasnya, sudah ada syariatnya, tidak ada ijtihad lagi, ya. Wah ini kurang ini, sholat 5 waktu ini, harus ditambahi 6 waktu. Nah ini ijtihad yang tidak sah, kenapa? Karena sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, itu sudah jelas, ya. Itu ya. Nah. Jadi tidak boleh kita membuat syariat lagi. Nah, sehingga di dalam menentukan haji itu juga harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Maka untuk menentukan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Nah, itu juga berdasarkan hilal, ya, posisi hilal. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu petunjuk, ya, petunjuk tata cara ibadahnya, bahkan waktu di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi sudah sempurna, ya. Islam ini sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah ini, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walaisal birra bi antatul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Qala al-Bukhari an Abi Ishaq qala anil Bara' qala kanu idza ahramu fil jahiliyah atul baita min dhuhrihi. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, ketika mereka itu, ya, ihram, menggunakan kain ihram, menggunakan baju ihram itu pada waktu jahiliyah, mereka itu tidak mau masuk rumah kecuali melewati pintu belakang. Kalau melewati pintu depan nggak sah, ya. Jadi memiliki pemikiran sendiri. Begitu juga kanatil ansor idza qadamu min safarihim lam yadkhulir rajulu min qabli babi fanazalat hadhil ayat. Nah, ada juga dari orang-orang Ansor itu, ya. Nah, orang Ansor berarti dari kalangan sahabat ini, ya. Pada saat itu, ya, ketika mereka datang dari bepergian itu, mereka tidak mau masuk rumah dari depan. Ya, jadi kalau misalnya dari Malaysia atau dari Sumatera, dari luar Jawa lah, ya, pulang itu datang tidak langsung Assalamualaikum gitu, ya, dari pintu depan. Jadi mereka melewati pintu samping terus masuk dari pintu belakang. Nah, ini keyakinannya mereka kalau lewat pintu depan, ya, itu mendapat sial. Mendapat sial. Nanti rezekinya nggak lancar. Berbagai macam gangguan seperti itu.
Nah, inilah keyakinan-keyakinan yang harus kita hindari. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra manittaqa. Kebaikan itu adalah ukurannya mereka yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini apa? Takwa ini insya Allah kita semua sudah paham ketika kita mendengarkan kajian-kajian atau khutbah di hari Jumat. Itu senantiasa khotib menggaungkan, mendengungkan ya, mengajak agar kita bertakwa kepada Allah. Maka takwa di sini dalam ayat ini adalah betul-betul berhati-hati ya, menjaga diri agar jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita ini rusak. Jangan sampai tauhid yang ada di dalam dada kita, yang ada di dalam diri seorang muslim itu rusak. Nah ini. Jadi takwa itu betul-betul berhati-hati ya. Berhati-hati agar jangan sampai keyakinan kita sebagai seorang muslim itu rusak. Oleh karena itu dalam ayat ini kita diwanti-wanti agar tidak meyakini sesuatu yang memang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama melanggar atau bertentangan dengan keyakinan seorang muslim, akidah seorang muslim. Contohnya ya, ada seorang gadis ya, seorang wanita muslimah mau nikah ini ya. Ustadz, ini kalau di adat kita ya, adat Jawa itu, pas kebetulan calon suami saya itu ya, itu tanggal lahirnya pas mirip dan sesuai dengan tanggal lahir bapak saya. Gimana hukumnya ya? Pripun nih ya? Mau nikah tapi ternyata calon suaminya itu tanggal lahirnya pas dengan tanggal lahir bapaknya. Nah, ini otak-atik gatuk ya. Ternyata menurut keyakinannya tidak boleh. Nah, terus gimana caranya? Ya, waduh ya. Padahal sudah ta'aruf, sudah senang ya, sudah ya. Ya tinggal melaksanakan khitbah lamaran, kemudian ya akad nikah. Tapi karena memiliki keyakinan seperti itu nggak jadi. Nah, ini namanya merasa sial ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Salasa ya. Rasulullah bersabda, at-tiyaratu itu syirkun, merasa sial ya. Artinya kalau tiaro itu kan dari bahasa toir ya, burung ya. Jadi kalau misalnya burungnya itu mengarah ke timur berarti ini beruntung. Kalau ke barat berarti sial ya. Artinya dia mengartikan sial nasibnya ya, sial mendapatkan kesialan itu dari sesuatu. Nah, itu syirik. Ya. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Wa ma minna illa walakinnallaha yadhabuhu bitawakkal." Tidak ada dari kita itu yang mendapatkan kesialan itu disebabkan kita sendiri, tidak ada. Akan tetapi sial itu ya, sial dan tidaknya itu bisa dihilangkan dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal yang diajarkan ya kepada kita itu sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tawakalnya seekor burung yang dia itu keluar di pagi hari, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan kenyang. Dia tidak sampai berpikir, wah nanti saya makan apa ya? Yang penting dia keluar. Ba'da subuh sudah bersiap-siap untuk keluar. Ya.
pulang nanti qobla maghrib, udah ya. Nah, ada yang niru ini ya, kayak burung, pokoknya keluar saya, ya. Nggak tahu nanti dapat apa. Ya, yang penting usaha, tawakal setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dia keluar, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur rezekinya. Karena rezeki itu ada dua, rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, tanpa kita berusaha sama sekali, kita sudah dikasih rezeki sama Allah. Yang kedua, rezeki yang kita usahakan. Nah, jadi kalau memang kita berusaha, ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki itu kepada kita. Tapi kalau kita tidak berusaha, ya rezeki itu sesuai dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Ya. Sehingga kita menghilangkan sial-sial, ya, merasa sial itu, ya kita tawakal kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan kita selamat, Allah yang memberikan musibah. Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kalian itu kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakin. Ya ini. Jadi nggak ada sial itu ya. Kalau di sebelah itu ya ada teori Feng Shui ya, Feng Shui itu ya. Jadi rumah itu kalau bangun rumah harus hadap ke sana, harus hadap ke sini ya. Enggak boleh kalau pojok itu enggak boleh ya. Nanti sial kamu ya. Nah, jadi kalau beli rumah harus rumahnya itu ya ukuran sekian harus menghadap ke matahari ya bagaimana lah. Nah, ini keyakinan yang kalau di dalam Islam itu ini enggak ada seperti itu ya. Kalau dalam Islam ya. Ada yang meyakini kalau dengan angka yang paling bagus itu angka 8. Angka sial itu angka berapa? 13. Sehingga orang-orang yang mereka itu kalau bangun hotel itu ya enggak ada Pak. Kalau kita itu angka 13 itu. 12, 12A, 12B, 12C baru 14. Enggak ada angka 13 itu. Karena angka 13 itu angka sial ya. Ya, angka sial, apes ya. Angkanya orang apes. Ini. Tapi orang-orang yang hobi judi, angka 13 ditomboki, dapat. Nah, itu namanya apa? Otak-atik gadok. Dalam Islam itu enggak boleh ya. Kita merasa sial dengan sesuatu itu dikategorikan di dalam hadis ini adalah sebuah kesyirikan ya. Nah ini. Jadi kalau kita membangun rumah ya, kemudian setelah bangun rumah itu dikasih gantungan pisang, ada bendera, ada buntut jaran ya. Ada apa? Supaya rumah itu enggak roboh. Begitu ada angin ribut ya. Dalam sekejap sudah hancur lebur. Ya. Maknanya apa? Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya. Jadi sial apa ya yang kita anggap sebuah musibah itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Masa kita hanya dengan meletakkan seekor kepala kijang, terus kita ini enggak ya nanti selamat dari seluruh kesialan gitu ya. Jadi rezekinya lancar gitu. Hanya dengan menggantungkan kepala kijang misalnya. Nah, ini namanya tiaro ya di dalam. Maka enggak boleh. Ini bertentangan dengan tauhid ya, dengan tauhid. Sehingga apa? Allah menafikan itu, Allah membantah itu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Watul buyuta min abwabiha." Datangi. Datanglah kamu masuk rumah melewati apa? Ya melewati pintu depan. Ya, masuk rumah kok lewat pintu belakang. Masuk rumah itu ya melewat pintu depan. Ya, Allah bantah semuanya itu orang-orang jahiliyah, orang-orang ya. Ya hari ini bukan orang jahiliyah lagi ya. Yang hari ini itu gelarnya sudah doktor, profesor ya. Nah, itu sudah bahkan guru besar.
Itu masih meyakini namanya sial itu dari melihat sebuah fenomena seperti itu ya, dengan menghadapkan rumah kemana. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu kita diajarkan ya di dalam masalah tauhid ini betul-betul harus kita jaga kemurniannya. Ya. Sehingga pada waktu ya kita mengkaji ya masalah-masalah tauhid beberapa waktu yang lalu, ini terkait dengan masalah-masalah kesyirikan itu sangat ditekankan ya untuk berhati-hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru ya. Innallaha la yaghfiru. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni orang ya selain perbuatan syirik. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka meyakini selain Allah, ya. Ibaratnya kalau di dalam kajian-kajian para ulama itu masalah tauhid itu kita memiliki ya majikan, ya. Kita punya bos di dalam satu perusahaan. Bos itu kita taati, kita laksanakan perintahnya. Tetapi ternyata tanpa sepengetahuan bos kita itu, kita punya majikan baru. Kita punya bos baru. Nah ini. Sehingga kadangkala kita melaksanakan perintah itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan bos. Karena apa? Kita punya dua bos ya. Kita ewo pakewo mau, tapi kita lebih senang ini karena ini gajinya lebih besar. Ya, tunjangannya lebih banyak ini. Jadi akhirnya potensi berkhianatnya lebih besar. Ya. Ini antara manusia dengan manusia. Nah itu ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang disekutukan. Namanya musyrik itu mempunyai Tuhan selain Allah. Ya. Sehingga apa? Masalah tauhid ini harus betul-betul kita perhatikan. Agar apa? Di dalam ayat ini disebutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, ya, adalah dengan menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya di dalam melaksanakan amalan-amalan itu kita menduakan ya. Niat kita misalnya taklim ya, tholabul ilmi hari ini ya, yang kita laksanakan pada malam hari ini, jangan sampai niat kita itu rusak ya. Amal kita rusak hanya dengan apa? Kita taklim, kita menuntut ilmu, kita tholabul ilmi bersama-sama pengajian di sini untuk hanya apa? Kepingin ngerasa norawone dikrullah. Kepingin sotone dikrullah ya. Wah enak taklim nang dikrullah iku. Nek pas rawon iku mantep. Lah taklim jauh-jauh dari sana ya. Jauh-jauh dari ya. Naik BEM ya. Atau jalan kaki atau sepedaan, jauh-jauh ya hanya ngerasakno rawon dikrullah ya. Kopi ya. Nah, ini sudah niatnya itu sudah salah gitu ya. Niatnya sudah salah. Meskipun antum tidak niat dapat rawon ya. Niat ya, tidak niat dapat soto, antum datang ke sini itu sudah mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Didoakan para malaikat, didoakan seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Kemudian ya banyak sekali manfaatnya. Dapat ilmu, nanti ilmu kita menjadi amal jariah, ya, menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Ya.
Kalau nanti rawonnya keluar itu bonus ya. Alhamdulillah ada soto ya ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Banyak sini rawon yang enak itu ya, dekat-dekat sini ya. Artinya kita harus betul-betul menjaga Pak Tauhid, menjaga niat kita supaya amal kita tidak rugi. Di dalam Al-Quran disebutkan haba mansuro, kalau niat kita salah, meskipun kita sudah memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, tapi niat kita salah, haba mansuro, menjadi debu-debu yang berterbangan amal kita ini. Ya. Amal kita ini sia-sia. Ya. Makanya kalau kita beramal jangan sampai dikotori dengan niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Niat supaya dipuji ya. Kayak teman-teman kita yang masih muda-muda di sini ya. Siapa tahu saya kalau ikut pengajian Dzikrullah dapat calon mertua. Nah, saya datang itu ada calon mertua saya ya. Siapa tahu nanti ya. Nanti dilirik. Nah, ini memang niatan-niatan seperti ini itu ya akan bisa menghapus amalan-amalan kita, menghapus pahala. Nah, sehingga kita harus betul-betul menjaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tuflihun yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya, kemenangan. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah paling tidak kita beruntung ya di dalam sebuah perdagangan itu ya. Paling tidak minimal balik modal. Ya. Kalau bisa kita dapat untung. Ya. Sehingga di dalam kehidupan kita ini kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bertauhid ya, memiliki fitrah, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika di dalam proses ya, dalam kehidupan kita ini kemudian kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah sampai apa? Murtad. Nah, hari ini banyak orang-orang yang murtad hanya gara-gara apa? Gara-gara dunia. Dalam kondisi seperti ini ekonomi yang katanya 2023 itu ada apa, Pak? Resesi ya. Nah, padahal kalau kita meyakini ya, yang memberikan rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada resesi dalam kamus umat Islam itu ya. Tidak ada resesi dalam kamus orang beriman itu, tidak ada resesi ya. Semuanya itu ya bahagia ya kan? Kita ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bahagia, Pak. Ketika kita sudah menuhankan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sedih, gelisah, resesi, ya. Nanti uang ini hilang, ya. Ekonomi pekerjaan sudah tidak ada itu, ya. Itu hanya kekhawatiran orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kita akan mendapatkan keuntungan selama apa? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal soleh. Maka Imam Syafi'i ya, rahimahullah, seorang ulama ya yang sangat kita kenal alimnya, kepandaiannya ya. Beliau memberikan pemahaman kepada kita tentang surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr ini kata beliau, seandainya Al-Qur'an itu hanya isinya surat Al-Asr cukup. Ya, tidak banyak-banyak, nggak 30 juz ya. Kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu kalau hanya isinya surat Al-Asr cukup. Ya. Beliau menjelaskan, ya, surat Al-Asr itu kandungannya sudah mencakup seluruhnya. Wal Asr, ya. Apa artinya, Pak? Demi masa, demi waktu, ya. Nah ini sama. Kita ini sekarang membahas tentang waktu, ya. Waktu sampai ada orang-orang barat itu membuat film tentang waktu ya. Di dalam bahasa Arab itu juga ada al-waktu kasaif in lam taqtahu qata'aka.
Ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakan waktu itu dengan baik, maka dia akan menggilasmu, ya, membunuhmu. Artinya waktu itu harus betul-betul digunakan. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang itu, ya, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafil khusr, sungguh dalam keadaan rugi. Jadi Allah mengatakan semua manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi sebetulnya semua manusia ini dalam keadaan rugi. Karena tidak menggunakan waktunya dengan baik, tidak menjadikan waktunya, hidupnya ini dengan sebaik-baiknya. Illa, kecuali 4 hal ini, ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman ini yang kita bahas pada malam hari ini adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Orang yang tauhidnya kuat, orang yang tauhidnya benar, enggak takut resesi, enggak takut moneter, enggak takut, ya, apalagi sialannya gara-gara pisang, ya. Sialannya gara-gara apa? Ya, buntutnya jaran gitu, ya. Sial, ya, tidak takut semuanya itu. Illalladzina amanu, orang yang beriman itu tauhidnya yang kuat. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Maka di dalam satu kitab dibahas khusus tentang surat Al-Asr ini. Ya. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berilmu. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, orang yang beriman adalah orang yang memiliki amal soleh. Setiap orang yang beriman, apapun yang dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ngilernya sampean itu berpahala. Ya. Karena apa? Karena didasari iman. Tidurnya, ya, dengan doa, hatta sampai kita masuk ke Baitul Khala, ke WC, itu juga berpahala. Ya. Kalau tata cara, ya, hidup kita diatur dengan iman, diatur dengan Islam, ya, di dalam mengatur keluarga, berkeluarga, berpahala, semua berpahala. Ya. Masya Allah, inilah, ya, mulianya orang beriman itu. Mereka memiliki amal soleh. Semua yang dikerjakan itu nilainya adalah amal soleh. Memiliki pahala. Ya. Apalagi taklim, ya, yang amalan ini dikategorikan oleh para ulama adalah sama dengan jihad fisabilillah. Karena orang itu tidak layak untuk berjihad kecuali dia memiliki ilmu. Ya. Al ilmu qoblal amal. Maka taklim ini, tolabul ilmi ini, majelis ilmu ini adalah amalan yang besar, Bu. Amalan yang besar, Pak. Amalannya sangat tinggi. Kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka eman. Kalau hari Kamis itu nggak datang itu eman, ya. Kalau kita belum bisa menghadiri majelis-majelis ilmu itu eman sekali, ya. Karena apa? Karena nilainya itu seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu kita kalau mau jihad ya jihad mau jihad kemana? Nah, ada majelis ilmu saja antum tidak datang kok, apalagi mau jihad. Mau jihad seperti apa? Ya, jihad pakai ilmu. Jihad itu harus pakai ilmu, bukan jihad modal dengkul. Ya, ya kalau jihadnya nggak pakai ilmu, ya ngebom masjid itu, Pak. Ngebom gereja. Ya, jangankan gereja, masjid aja dibom. Nah itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Dalam berjihad pun kalau kita pakai ilmu yang diajarkan Rasulullah, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Ya. Pohon saja tidak boleh kita hancurkan. Apalagi ngebom orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Makanya amal soleh ini adalah sebagai, ya, keutamaan bagi orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Kemudian apa? Wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqq. Orang beriman itu orang yang tauhidnya benar, orang yang selalu melaksanakan amal soleh. Yang ketiga,
orang yang senantiasa mendakwahkan kebenaran. Watawasau bil haq. Enggak takut Pak dia, ya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit, ya. Apalagi afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Seutama-utama jihad itu adalah mengucapkan kalimat yang benar, mengungkapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Itu afdalul jihad. Sakit napa mboten? Ya, insya Allah sakit, ya. Kalau sudah ngaji di zikrullah, insya Allah sakit, insya Allah berani, ya. Nah, ini ya karakter seorang mukmin, ya. Beriman, beramal soleh, berdakwah, ya, mengatakan yang benar, watawasau bis sabr. Dan dia apa? Dia bersabar. As-sabru 'alal adza. Jadi di dalam kitab itu disebutkan al-ilmu wal amalu biha wad da'watu 'alaiha was-sabru 'alal adza. Jadi ada 4. Bahwa orang di dalam ayat itu disebutkan orang beriman adalah orang yang memiliki ilmu yang benar. Orang yang beriman adalah ilmu yang benar, tauhidnya kuat. Wal amalu biha, dia beramal dengan ilmunya itu. Artinya beramal soleh. Wa da'watu ilahiyah, mendakwahkan ilmunya, ya, berdakwah. Jadi jangan jenengan itu ngaji tok, ya. Ngaji terus tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Apalagi mendakwahkan. Paling tidak ya ngajak lah, ya, ngajak siapa gitu, ya. Paling ringan yang ngajak sholat, atau lebih ringan lagi mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, senyum, ya. Ini sangat ringan sekali. Kalau itu saja tidak bisa, bagaimana mengajak kepada dakwah yang lebih besar, ya. Ad-da'watu ilaiha was-sabru 'alal adza. Nah, yang terakhir inilah yang mungkin hari ini itu kita kadang tidak sabar, yaitu apa? Bersabar dengan ujian atau dengan cacian atau dengan olok-olokan, ejekan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Karena apa? Dakwah itu resikonya 3, ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka, di penjara, au yaqtuluka, atau dibunuh, au yukhrijuka, atau diusir. Tapi ingat, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah yang terbaik, ya, rencananya. Programnya Allah itu lebih baik daripada programnya orang kafir. Mereka merencanakan untuk memenjarakan kalian, membunuh kalian, mengeluarkan dari negeri kalian, tapi rencana Allah lebih baik, ya. Justru mereka yang dipenjara, yang diusir, yang mungkin terbunuh. Nah, ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Tapi rencana orang kafir itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, sehingga kita harus betul-betul memiliki niat yang kuat. Sehingga Islam ini akan terus berkembang, Islam ini akan terus menjadi agama yang rahmatan lil alamin ketika kita mendakwahkannya kepada orang lain, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.